Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait prinsip, syarat, dan rukun serta prosedur dari perkawinan ya. Yang mana tentunya kita bahas adalah dalam lingkup KHI, Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti itu. Ya, prinsip perkawinan sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam KHI itu ada beberapa ya. Yang pertama ini adalah terkait asas kesepakatan. Jadi antara suami istri atau calon suami istri atau calon mempelai itu harus sama-sama sepakat ya. Ini terkandung dalam bab 2 ya, bab 2 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 yang mana perkawinan itu pasal 1 ya, bunyinya adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Jadi asasnya adalah kesepakatan seperti itu atau saling rela seperti itu ya kalau bahasa agamanya atau bahasa Islamnya seperti itu. Jadi saling ada kerelaan di antara calon mempelai. Yang kedua, asas monogami ini juga terdapat dalam pasal 3 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini pada asasnya adalah seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun ada pengecualian yang mana kecuali pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan syarat yang diatur dalam pasal 4 dan 5 ya. Pasal 3 bunyinya apa ya? Pasal 3 ini sebenarnya ya itu tadi yang mana sebenarnya asasnya adalah dalam suatu perkawinan itu seseorang itu hanya boleh mempunyai seorang istri ya. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami seperti itu. Pengadilan juga dapat mengizinkan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ya. Ini pasal 3 ya, ayat 1 dan 2 seperti itu. Tapi ada kecualian yang diatur dalam pasal 4 sampai 5 yang mana itu terkait izin dari poligami itu sendiri seperti itu. Jadi pasal 4 dan pasal 5 itu membahas terkait izin cara seseorang untuk beristri lebih dari 3 atau beristri lebih dari 1 seperti itu. Perkawinan bukan semata-mata hanya ikatan lahiriah, tapi juga merupakan ikatan batiniah ya. Ini terdapat dalam pasal 2 ya, KHI. Dalam KHI itu pasal 2 disebutkan juga terkait asas yang mana ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan hanya lahirnya saja tapi juga batiniahnya. Karena apa? Perkawinan menurut pasal 2 ini ya dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang mana yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan holidon ya, akad yang sangat kuat ya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah seperti itu. Jadi pasal 3-nya juga nyambung di situ ya dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Oke, kita lanjut yang mana prinsipnya selanjutnya adalah supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang ya, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bunyinya apa ya? Bunyinya apa terkait pasal 2-nya seperti itu. Nanti kalian cek ya, sebelum membaca ini sebenarnya tadi harusnya kalian ngecek dulu ya. Kalian buka dulu pasalnya ya. Ibu udah kasih link di deskripsi dari channel ini, nanti buka channel ininya dulu. Sekarang dibuka ya, coba dibuka linknya, baru kalian kombinasikan dengan apa yang ibu jelaskan sebetulnya. Jadi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu disebutkan bahwasanya perkawinan adalah sah ya apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu seperti itu. Jadi tiap-tiap perkawinan itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau tidak dicatatkan itu berarti tidak diakui dalam negara seperti itu ya. Selanjutnya adalah asas atau prinsip dari perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri. Jelas ini dalam pasal 77 sampai 84 ya dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah disebutkan di situ terkait berbagai macam akibat hukum dari suatu perkawinan seperti itu. Alhamdulillah. Yang mana dicek dulu di situ ya terkait akibat hukum dari perkawinan itu sendiri ya, seketika
seorang suami istri ya, bukan punya kewajiban terhadap pribadi suami istri selain hak dan kewajibannya juga di situ terkait harta juga ada di situ ya, tentang harta bersama. Jadi pembagian harta bersama atau harta gono gini yang kita sering sebut di situ ya. Tentang pemeliharaan anak itu juga disebutkan dalam pasal itu ya. Jadi kalian nanti cek lagi di situ terkait kompilasi hukum Islamnya pasalnya ya. Jadi asasnya seperti itu prinsipnya. Yang selanjutnya adalah perkawinan mempunyai akibat terhadap anak dan keturunannya ya. Tadi ya terdapat dalam pasal 42 ya. Ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 sampai 49 di situ, yang mana di situ membahas terkait anak ya, hak anak atau kewajiban orang tua terhadap anak seperti itu dijelaskan di situ. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi asasnya yang paling penting adalah yaitu tadi kesepakatan. Jadi kalau orang mau menikah itu harus saling rela ya. Yang kedua asasnya monogami, pada dasarnya itu dalam undang seperti itu, monogami ya, yang bukan semata-mata hanya ikatan lahir batin saja tapi juga lahiriah tapi juga batinnya. Yang selanjutnya adalah harus dicatatkan ya, dan mempunyai akibat hukum baik itu bagi istri, suami maupun anak. Dan ini adalah menurut asas menurut undang-undang dan KHI. Tapi kalau nanti kita lihat perspektif dari hukum Islam udah jelas beda lagi. Tapi karena kita membahasnya terkait mata kuliah hukum positif Islam di Indonesia, makanya kita hanya lingkupnya ada ini adalah asas yang ada dalam undang-undang dan kompilasi hukum Islam itu sendiri seperti itu. Atau kita masuk kepada rukun dan syarat perkawinan ya menurut KHI. Ya, kalian bisa cek di situ ya, rukun dan syarat perkawinan menurut kompilasi hukum Islam ya. Ini ibu udah memberi rambu-rambu ya biar kalian nggak pusing nyarinya di mana sih rukun dan syarat perkawinan itu sendiri seperti ya. Jadi rukun dan syarat perkawinan itu udah ada dalam pasal, dimulai dari pasal 14 ya. Bab 4 ya. Pasal 14 bab 4 tentang rukun nikah. Udah jelas kayaknya semuanya udah tahu ya. Ketika rukun nikah itu kan sering melihat juga kadang-kadang ikut hormat pada orang yang ijab kabul. Di situ kalian jika perhatikan di situ pasti ada yang namanya orang-orang yang memang harus hadir di situ. Siapa aja yang harus hadir dalam perkawinan itu sendiri seperti itu. Yang mana salah satunya adalah yang pertama adalah calon suami ya. Ini yang disebutkan dalam pasal 14, calon istri, terus wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul ya. Jadi ada calon suami 1, calon istri 1, wali nikah 1, 2 orang saksi, berarti ada 2 ya, 2 tambah 3 5 seperti itu. Terus ijab dan kabul ya, itu yang menjadi syarat rukun. Ini yang disebut dalam kompilasi hukum Islam seperti itu. Jadi dalam pasal 15 sampai 18 ini juga membahas terkait calon mempelai, syarat kalau itu rukunnya. Kalau ini adalah calon mempelai yang termasuk adalah syarat. Jadi syarat seorang wanita atau seorang laki-laki itu dibahas dalam pasal 15 sampai 18. Jadi kalau laki-laki itu harus bagaimana, perempuannya harus bagaimana. Sebenarnya kayak umur terkait di situ juga dibahas terkait umurnya. Terus ketika sebelum melangsungkan perkawinan, ini juga pegawai nikah juga harus menanyakan terlebih dahulu ya. Jadi terhadap persetujuan di antara 2 saksi itu sendiri seperti itu. Dicek nanti ya, cek lagi itu terkait pasalnya, pasal 15 sampai 18 ya. Pasal 19 sampai pasal 23 yang mana ini terkait wali. Jadi syarat-syarat wali disebutkan di situ, yang salah satunya itu harus muslim, akil dan baligh ya. Yang mana wali ini juga harus dari nasab ya, maksudnya kalau ada, jadi ada 2 macam wali yang disebutkan situ, ada wali nasab dan wali hakim seperti itu. Selanjutnya kita bahas terkait pasal 27 sampai 29 yang mana tentang akad nikah. Akad nikah itu saksi nikah dulu ya, pasal 24 sampai 26 yang mana saksi nikah ya. Saksi nikah di situ disebutkan bahwasanya saksi dalam perkawinan itu merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Jadi harus ada, setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Jadi kalau enggak berarti enggak sah seperti itu. Yang dapat dirujuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah orang laki-laki muslim ya, yang mana akil, baligh dan lain sebagainya itu tadi. Udah dijelaskan sama ibu tadi ya. Lanjut kita pasal yang 27 sama pasal 29 tentang akad nikah. Akad nikah ya. Berbicara dengan akad nikah, ini adalah yang pertama adalah terkait ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul itu harus runtut ya, tidak berselang waktu, jadi tidak boleh terputus, harus
beruntut dan tidak berselang waktu, cepat dan tepat seperti itu ya. Terus juga terkait akad nikah ini juga secara pribadi juga bisa ya, atau diwalikan atau dikuasakan ini juga bisa. Dan yang mengucapkan qabul ini adalah calon mempelai si pria pribadi seperti itu, dan yang menerima adalah yaitu tadi yang dapat diwakilkan itu dari mempelai wanita, biasanya itu bisa diwakilkan dari ayahnya itu sendiri seperti itu. Yang terakhir terkait syarat adalah pasal 30 pasal 30 sampai 38 tentang mahar. Ini yang sebenarnya tidak masuk dalam rukun ya, cuma kita dibahas juga dalam kompilasi hukum Islam. Ternyata syarat-syaratnya itu adalah adanya mahar ya. Mahar itu apa? Mahar ini yang biasanya kalian tahu lah, biasanya kalau orang nikah itu pasti dikasih uang atau emas seperti itu ya. Jadi laki-laki itu wajib membayar mahar kepada mempelai ya, dengan jumlah dan bentuknya itu disepakati oleh kedua mempelai. Jadi tidak menuntut harus sekian, nggak kayak di luar Indonesia, di kota Minang itu kan ada standarnya, kalau S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Jadi semakin tinggi pendidikan semakin mahal maharnya seperti itu ya. Jadi kalau kita itu adalah yang penting adalah kesepakatan para calon mempelai, sama kayak tadi terkait asas dari pernikahan itu sendiri, yaitu kesepakatan antara kedua mempelai. Jadi nggak boleh dipaksakan seperti itu. Itu yang dibahas dalam mahar. Mahar itu juga penjelasannya banyak ya terkait itu, terkait bagaimana apabila calon mempelai wanita itu menyetujui, maka ya berapa boleh seperti itu ya terkait maharnya. Lalu bagaimana terkait sebelum istrinya itu qabla ad-dukhul itu membayar mahar setengahnya, yang telahnya ditentukan adalah akad nikah seperti itu. Itu ada juga yang kadang-kadang maharnya adalah mahar kredit atau maharnya adalah mahar cicil seperti itulah ya. Itu juga kadang-kadang ada. Jadi nanti kalian baca di pasal 30 sampai 38 tentang mahar itu sendiri seperti itu. Kita masuk pada syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, yang mana pasal 6 sampai dengan 11 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Ini adalah merupakan syarat yang ada yang menjadi aturan dalam negara kita ya. Yang pertama itulah perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai, sama ya kayak kompilasi hukum Islam, yang mana harus saling rela di antara kedua belah pihak seperti itu. Untuk melaksanakan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Apabila salah satunya telah meninggal dunia, walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia seperti itu. Jadi ini juga sama tadi yang terkait KHI juga mengatur terkait bagaimana syarat seorang anak yang mau menikah, itu tadi ya, syarat-syarat sebagai calon mempelai, calon pengantin ya. Yang ketiga adalah perkawinannya hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ini belum ibu edit malah ya soalnya. Jadi keduanya yang benar adalah sama-sama 19 tahun. Ini menyangkut undang-undang yang baru ya. Jadi mohon maaf ini ibu salah ketik, ini kayaknya versi lama seperti itu ya. Karena ibu ngedit slide-nya aja karena ini adalah materi sebelumnya udah pernah ngajar ya, seperti itu. Kemudian kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Jadi sehingga kalau di bawah umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuannya, maka wajib melakukan permohonan dispensasi kawin ya. Yang keempat adalah seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Ini sama ya, sama kayak tadi, seperti asasnya mirip ya, yang mana adalah prinsipnya adalah monogami kecuali dia bisa memenuhi beberapa syarat yang ada dalam undang-undang itu sendiri, baru dia diizinkan untuk berpoligami. Selanjutnya apabila suami dan istri telah cerai terus kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Jadi kalau udah cerai kawin lagi ya tetap sama seperti itu ya. Jadi sama apabila suami setelah cerai terus kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jadi kalau udah menikah tadi ini ya, maka mereka punya waktu masa iddah. Ini disebutkan juga dalam kompilasi hukum Islam ya, terkait masa iddahnya juga disebutkan di situ.
Kita lanjut kepada prosedur perkawinan. Ini yang memang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana sih ketika kita mau menikah seperti itu. Yang pertama, ini di luar administratif ya, yang mana administratifnya nanti setelah ini. Yang mana prosedur perkawinan adalah yang pertama adalah laporan. Jadi kita itu memberikan laporan kepada pegawai pembantu pencatat nikah ya. Sebelum berlaporan kepada pegawai pencatat nikah yang di desa, kalian harus sudah mendapatkan izin dari RT dan RW ya, yang mana paling lambat ini 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan ya. Yang kedua, pengumuman. Apabila syarat administratif yang tadi sudah dilengkapi di PPN ya, P3N itu kalau udah dicek sama petugasnya dan tidak ada kendala, maka itu langsung diadakan pengumuman dan ditempel biasanya itu di KUA, biar dicek, biar ada orang tahu bahwasanya tidak ada yang memang tidak ada hal yang memang dibolehkan untuk diajukan pembatalan perkawinan seperti itu. Lalu pencegahan. Apabila tidak ada pencegahan perkawinan setelah dilakukan pengumuman, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Jadi tadi setelah ditempel nggak ada pencegahan, maka pencegahan tersebut telah usai ya, yang mana bisa dilangsungkan perkawinan yang di hadapan pegawai pencatat nikah ya, dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Ini ada prosedur yang 4. Yang pertama laporan, pengumuman, pencegahan, lalu kita pelaksanaan perkawinan. Lalu bagaimana surat yang disiapkan itu apa aja seperti itu ya. Banyak sekali ya, ini ada beberapa surat yang mana ini kalian nggak perlu pusing juga ya memikirkan ini dapatnya dari mana, nggak usah, karena terkait surat ini kalian nanti tinggal tadi laporan ke PPN saja. Jadi mengantar dari RT RW, kalian langsung ke PPN dan nanti di situ diarahkan, kalian disuruh mengisi beberapa surat. Itu tadi ada model N1, model N2, model N3, N4, N7 seperti itu, dan banyak model N lainnya seperti itu. Ini terkait surat-surat yang harus disiapkan bagi yang mau menikah seperti itu. Kemudian calon suami, ini syarat untuk calon suami. Biasanya kan kalau suami itu kan nikahnya kan akadnya kan di rumah ini ya, calon mempelai wanita. Jadi itu harus bawa surat dari kelurahan setempat yang mana itu harus mendapatkan isian belangko N1, N2, N3 dan 4 sama kayak inilah ya. Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan surat pengantar rekomendasi nikah jika calon istri beralamatkan di daerah lain ya. Jadi misal calon suami itu Cilacap, calon istri adalah Banyumas. Jadi ini perlu keterangan ya, surat pengantar dari Cilacap ke Banyumas seperti itu. Jika calon istri sedaerah kecamatan, berkas calon suami diserahkan ke pihak calon istri. Jadi dicek. Jadi setelah itu dicek baru nanti kalau tidak ada kendala, nggak ada pencegahan, berarti langsung dilaksanakan perkawinan. Lampirannya disiapkan nih, fotokopi KTP, akte C1 KK ya maksudnya. Terus pas foto 3x4 sama 2x3 itu ada 2 lembar sama 5 lembar ya. Calon istri di luar daerah dan calon istri di daerah kecamatan seperti itu. Calon istri nih 11-12 sebenarnya ya. Yang pertama adalah pengantar dari RT RW, jelas nanti dapat N1, N2, dan 3, yang mana datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan diri dan memeriksa administrasi. Ini bisa ke KUA langsung, tapi kita enaknya biasanya langsung ke PPN yang terdekat di desa, biasanya ada pembantunya di situ. Calon suami dan calon istri sebelum pelaksanaan perkawinan ini akan mendapatkan penasihat perkawinan dari BP4. Biasanya itu disebut dengan sekolah pranikah seperti itu ya. Ini biasanya berlangsung seminggu biasanya, tapi ada juga yang 1 bulan seperti itu ya. Terus lampirannya itu sama juga ya, fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi hasil tes kesehatan bagi wanita itu jelas karena takutnya udah hamil ya. Terus pas foto latar biru kan 2x3 masing-masing ceten itu 5 lembar. Akte cerai bagi yang sudah janda atau duda, dispensasi pengadilan bagi usia yang masih di bawah umur 19 tahun ya. Izin atas bagi anggota TNI atau Polri, surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal, surat keterangan wali jika wali tidak selamat ya, alamat dari kelurahan setempat. Terus dispensasi alamat bila kurang dari 10 hari. Jadi mendadak dangdut ya nikahnya. N5 surat izin orang tua bila usia ceten kurang dari 21 tahun. N6 surat kematian suami atau istri bagi janda atau duda yang meninggal dunia seperti itu ya. Ini sekian materi kita hari ini seperti itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.